kenalin namaku Ami. Kali ini Steven Family akan menjelaskan isi dari sertifikat hasil tes Steven Feeling Extrovert. Kalau teman-teman udah pernah di-scan 10 sidik jarinya, kemudian keluar hasilnya seperti ini, tandanya teman-teman memiliki personality genetik Feeling Extrovert. Segmen pertama, intisari tentang Anda. Nah, di sertifikat itu tertulis kecerdasan feeling merujuk pada kecerdasan perasaan, sehingga menjadikannya pandai memahami orang lain. Ya, sesuai penamaannya, feeling memiliki kecerdasan emosional alias perasaan, sehingga dengan perasaan membuatnya juga memiliki empati yang besar, hati yang lembut, matang secara emosional, mudah berbagi kasih sayang dengan orang lain. Kemudian tertulis ya, kemudi kecerdasan ekstrovert tersebut bergerak dari luar ke dalam, sehingga menjadikannya hebat dalam persahabatan dan hubungan sosial. Nah, perlu diketahui ya, pengertian introvert dan ekstrovert di sini itu berbeda dengan pengertian introvert dan ekstrovert pada umumnya. Kalau ekstrovert yang dimaksud di sini itu bukan berarti periang ya atau sifat lainnya, melainkan dominansi lapisan otaknya ya. Jadi kalau otak kita dipotong nih, itu ada dua lapisan ya, luar yang warnanya kelabu dan dalam yang warnanya putih. Nah, kalau pada ekstrovert yang dominan itu di sebelah luar, ini menandakan motivasi atau stimulus geraknya feeling ekstrovert itu berasal dari luar dirinya ya. Ini kalau dia mau gerak itu bakal terstimulasi dari lingkungan ya. Kalau ada yang ngajak gerak nih atau ada yang ngajak main, kalau nggak ada ya dia nggak bakal jalan-jalan. Karena emang ya stimulusnya itu tergantung dari luar dirinya ya. Nah, karena stimulusnya ini dari luar dirinya, maka dia cenderung lebih santai dan menunggu peluang itu datang menghampiri dirinya. Segmen 2, potensi pada diri Anda. Nah, di segmen ini kita akan membahas potensi apa aja sih yang ada pada feeling extrovert ya. Seperti yang ada pada sertifikat, banyak banget nih potensi yang ada pada feeling extrovert. Ya, kita mulai dari sistem operasi. Sistem operasi feeling extrovert itu dominan di belahan limbik sebelah kanan dengan lapisan dominan lapisan abu-abu bagian luar. Nah, feeling yang dominan di belahan otak kanan itu termasuk orang yang peduli dan penuh kasih sayang. Jadi ya, ketika berbicara dengan feeling, bicaralah dengan lemah lembut ya supaya sampai ke hatinya. Nah, lapisan kelabu bagian luar itu menandakan drive atau kemudi kecerdasan orang feeling extrovert itu berasal dari luar dirinya. Jadi kalau mau gerak, dia suka nungguin dulu tuh ada yang ngajak nggak. Kalau misalkan ada yang ngajak ya gaskin aja. Nah, jenis kecerdasannya ini ialah social quotient ya, kecerdasan sosial. Kemampuan bersosialisasinya itu melebihi 8 jenis kepribadian lainnya ya. Peran di masyarakat adalah menjadi owner ya, alias pemilik dari usaha yang dirintisnya. Kemudian kelebihan utamanya ini di magnifying, yaitu kemampuan membesarkan orang lain. Target utamanya adalah orang ya, jiwa sosialnya yang cukup tinggi cenderung memiliki kepedulian untuk memperbaiki kemampuan SDM dari masyarakatnya. Harapannya itu coaching alias penggemblengan ya, tipe ini seperti kingmaker, mencetak orang supaya menjadi yang terbaik, kalau perlu sampai menjadi raja ya pada bidang tertentu. Kemudian arah merek atau kita sebut dengan branding ya, brandingnya orang feeling extrovert, tim dan organisasi ya, tipe ini merasa menjadi berhasil jika tim dan organisasinya itu menjadi yang terbaik di bidangnya dan bahkan sudah bisa dilepas sendiri menjalankan hasil tempaannya. Kemudian tabiat terhadap uangnya, ambil resiko ya, karena feeling extrovert itu berani melangkah mengambil resiko ya, karena feeling extrovert itu orangnya suka nekat ya, sesuai ngambil sesuatu itu dengan keputusan hatinya. Kalau misalkan itu oke ya bakal diambil. Bentuk tubuhnya displasis yang kecil ya, bentuk badannya lebar dan tebal, bagian punggungnya seperti sulit digerakkan sehingga bawaannya terasa berat. Kemudian kekuatan jasmani di pernafasan dalam ya, namun karena caranya itu bersumber dari luar, tipe ini memiliki kapasitas pernafasan lebih dangkal. Lalu personality tetap yang dapat diriset secara psikometrik bisa kita ukur menggunakan alat ukur yang lain adalah empati ya. Karena orang feeling itu orangnya peduli, kemudian toleran ya, menerima perbedaan, komunikatif, pandai berkomunikasi, kemudian listener ya, mereka juga menjadi pendengar yang baik. Orangnya suka bersimpati ya, simpatetik, kemudian persuasif ya, pandai membujuk orang. Kemudian affectionate yaitu penuh kasih sayang, enable ya, suka menggembleng, kemudian considerate yaitu penuh pertimbangan, guiding yaitu suka membimbing ya orangnya itu.
Segmen 3, kata kunci. Nah, ada 4 kata yang menggambarkan feeling extrovert, yaitu merasakan, pernafasan, memimpin, dan mencintai. Ya, merasakan ya karena perasaan orang feeling itu kuat ya, tipe ini memiliki empati yang besar ya, didominasi oleh unsur-unsur yang membutuhkan keterlibatan emosi, termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati ke hati. Kemudian pernafasan ya, secara harfiah diartikan nafasnya orang feeling itu panjang, hubungannya sama komunikasi, makanya kuat banget tuh kalau misalkan feeling itu kalau ngobrol sama orang ya bisa sampai berjam-jam. Kemudian orang feeling juga memerlukan nafas yang panjang atau semangat yang tinggi sehingga bisa bekerja atau bertanding secara maraton. Kemudian memimpin ya, dengan karisma emosionalnya itu tipe ini bisa menjadi pemimpin yang bisa memberi pengaruh dan juga memberikan idealisme baru ya. Selanjutnya yaitu mencintai, karena dorongan stimulusnya itu berasal dari luar dirinya, membuat feeling extrovert itu mampu menangkap simpati atau cintanya orang lain ya, atau pengikut followers, sehingga para pengikut atau pengagum ini tidak merasa bertepuk sebelah tangan. Selanjutnya itu segmen 4, cara belajar dan meningkatkan motivasi. Nah, feeling extrovert, cara belajar itu dengan berdiskusi ya, mendiskusikan mata pelajaran dengan guru atau teman ya. Bagi tipe ini, proses komunikasi yang interaktif lebih disukai karena charger baterainya itu berasal dari luar. Nah, cara untuk meningkatkan motivasi feeling extrovert adalah dengan diberi pujian ya, diberi apresiasi, kemudian sambil didampingi ya, ditemenin cara belajarnya, karena ini bisa meningkatkan moodnya belajar. Segmen 5, clue diri, chemistry, dan rekomendasi sekolah serta karir. Nah, di segmen ini kita akan membahas clue diri, chemistry, dan rekomendasi karir. Clue diri atau petunjuk dirinya feeling extrovert kalau mau berhasil adalah mencari kader ya, untuk mengaktualisasikan panggilan jiwanya, mengkader orang hingga berhasil mengeluarkan energi positif yang besar. Nah, jadi buat orang feeling extrovert nih, kalau misalkan mau memaksimalkan potensinya, yaitu cari anak didik. Nah, yang seru ini nih, indikator keberhasilannya feeling itu cinta ya, disebutnya juga chemistry. Chemistry ini hal yang ngeklik secara alami. Kalau kita dapat, kita bakal bahagia dan hidup meningkat. Nah, kalau nggak dapat, kita bakal stuck atau bahkan menurun level kehidupannya. Nah, khususnya ya feeling extrovert, cintanya itu datang sendiri, tapi tergantung dari seberapa kapasitas dirinya itu menerima kesempatan tersebut. Nah, dalam dikejar cintanya, Steven punya nih rekomendasi sekolah dan karir ya, khusus buat feeling extrovert. Sekolahnya ada di psikologi, komunikasi, diplomasi humas ya, promosi. Sekolah-sekolah ini membutuhkan komunikasi, koneksi yang sejalan dengan kekuatan orang feeling. Nah, plus sekolah lainnya teman-teman bisa sama-sama baca di bagian sertifikat ya. Ya, bila saya simpulkan ya, feeling extrovert butuh profesi yang bisa mengasah komunikasi ya, kepemimpinan, sehingga bisa terus menjaga relasi dan memperluas koneksi. Selanjutnya itu segmen 6, sifat positif yang perlu dibina dan hal yang perlu diwaspadai. Nah, di segmen ini ya, segmen paling penting nih, karena sudah kenal Steven ya, kita bakal buka nih sifat positif sama hal yang perlu diwaspadai dalam diri Anda. Dan sebelum membahas ini, pastikan hal yang perlu diwaspadai tidak dijadikan pembenaran ya ketika Anda salah. Gak boleh, oke? Nah, mendengar seperti sponge ya, namun sebenarnya berhati kenyal ya. Orang feeling extrovert ya, walaupun mudah menangkap nasihat atau perkataan orang lain, terkadang tipe ini keras untuk menerima sampai ke hatinya. Nah, selanjutnya peduli orang lain meski abai terhadap satu persatu persoalan orang lain. Nah ya, yang punya kepedulian ya, orang feeling itu yang cukup tinggi tapi kadang abai dan melewatkan persoalan orang lain. Nah, selanjutnya itu selalu ada misi baru namun terlalu mudah menyerah ya, karena moodnya orang feeling itu mudah berubah ya, mood-moodan yang membuatnya kadang mudah untuk menyerah. Nah, selanjutnya ya, jika sedang bersih hati mudah mendapatkan ilmu tinggi namun justru jarang membersihkan hatinya. Nah, buat orang feeling nih, kalau misalkan mau ilmunya dapat menyerap dengan mudah ya, orang feeling kalau mau sebelum belajar nih bisa nih wudhu dulu, ibadah atau sholat dulu ya, baca Al-Quran, atau bisa nih curhat dulu supaya nanti ilmunya bisa mudah masuk. Selanjutnya, memiliki kepasrahan yang tinggi namun sebenarnya sikap itu datang dari malas berpikir dan menggampangkan banyak hal. Nah, tipe ini ya, feeling adalah tipe yang santai sehingga mudah untuk pasrah dan menggampangkan sesuatu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan hasil tes Steven ya untuk feeling extrovert. Buat kamu yang penasaran tentang Steven atau pengen cari tahu lebih lanjut, silahkan kirim pertanyaan di kolom chat ya.
Nah, jangan lupa like video ini dan share ke semua teman-teman kamu yang membutuhkan. Dan kalau kamu mau tes Steven, hanya di Steven Family. Kalau mau belajar tentang Steven, ya hanya di Steven Family. Kalau mau gabung di komunitas Steven, cuma di Steven Family. Dan kalau mau jadi promotor Steven, ya hanya di Steven Family. Steven Family, bersama sukses mulia.